Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Faqih selaku khatib Jumat dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan materi khutbah Jumat dengan judul memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan umur panjang sehingga bisa memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah, tahun yang harus kita banggakan sepanjang kita hidup dunia yang tercinta ini. Hadirin, Indonesia merupakan negara yang punya bangsa yang beragam agama, beragam etnis, beragam suku bangsa, dan beragam budaya. Sehingga dalam rangka menyambut tahun baru Islam, umat Islam Indonesia tidak sama cara mempraktekannya, cara memperlakukannya. Semua dilakukan sesuai dengan pemahaman, ilmu pengetahuan, budaya, dan keyakinan masing-masing. Kita telah menyaksikan bersama-sama, ada yang menyambutnya dengan pawai obor, ada yang dengan iring-iringan, arak-arakan, rombongan, ada yang dengan membasuh keris, ada yang dengan membasuh jimat, ada yang dengan mandi 7 kembang yang berbeda-beda. Semuanya itu ditujukan untuk memperingati tahun baru Islam, hanya caranya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, ilmu, wawasan, dan keyakinan masing-masing. Ada yang bertanya, Pak, salahkah umat Islam yang memperingati menyambut tahun Islam dengan arak-arakan, basuh keris, lalu kemudian mandi dengan 7 rupa kembang atau kembang 7 rupa? Hadirin, tergantung dari sudut mana dia memandang. Kalau dipandang dari sudut akidah Islamiyah, dipastikan cara memperingati tahun baru Islam dengan membasuh keris,
membasuh batu, membasuh jimat, lalu yang lain-lain serba bersifat panik, dipastikan itu salah, itu perbuatan musyrik. Akan tetapi kalau dari sudut pandang budaya, bangsa kita punya beragam budaya, maka dipastikan hanya bagian dari tradisi umat Islam, karena itu dikembalikan kepada masing-masing. Lalu bagaimanakah cara yang benar untuk memperingati, menyambut tahun baru Islam? Tentunya kita kembali kepada esensi yang sesungguhnya. Tahun baru Islam diawali dengan hijrahnya kita cerita dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke kota Yathrib, dan Nabi kita dalam berhijrah itu melakukan perubahan secara totalitas, perubahan ke arah perbaikan. Maka cara memperingati tahun Islam adalah harus mengikuti semangat juang perubahan arah perbaikan, bagaimana yang telah Nabi lakukan. Kata Syekh Al-Banna, Nabi kita tercinta dalam rangka melakukan perubahan cara perbaikan, membangun kota Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, yang penuh berkah, yang sehari ini menjadi wisata kelas dunia dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, kata Syekh Al-Banna, Rasul melakukan membangun ukhuwah ilahiyah, hubungan yang bersifat ketuhanan, yaitu dengan membangun Masjid Quba, membangun tempat ibadah. Inilah yang Rasul lakukan. Pertama, membangun hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Karena itu kalau kita ingin memperingati, menyambut tahun baru Islam, pertama mengikuti cara Nabi, yaitu dengan memakmurkan masjid, musola, tempat-tempat ibadah dimakmurkan semua, melakukan taqarruban ila Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara memperingati, menyambut tahun baru Islam, mengikuti praktek yang Nabi lakukan. Yang kedua, kata Syekh Al-Banna, dalam rangka Nabi hijrah melakukan perubahan karena perbaikan dengan membangun ukhuwah Islamiyah, membangun hubungan antar umat Islam, yaitu dengan Nabi menyatukan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Di sanalah orang-orang Ansor, penduduk setempat, menyambut sahabat Muhajirin dengan beragam pengorbanan, dedikasi, persaudaraan, membantu, menolong, hidup saling memberikan bantuan dan pengertian. Tercipta ukhuwah Islamiyah yang harmonis. Maka cara kita menyambut tahun baru Islam adalah dengan membangun harmonisasi hubungan persaudaraan sesama umat Islam, apapun latar belakang organisasinya, latar belakang lembaganya. Karena negeri kita bersyukur negeri yang begitu luar biasa. Islam banyak sekali mempunyai label organisasi. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Muslimin, dan seterusnya. Semua umat Islam di latar belakang apapun organisasinya wajib untuk membangun ukhuwah Islamiyah dengan harmonis, dengan sebaik-baiknya. Hidup saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong, saling memberikan dukungan untuk kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Al-Banna yang ketiga, dalam rangka melakukan hijrah untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan, Nabi melakukan pendekatan membangun ukhuwah wataniyah, membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Nabi memberikan hak dan kewajiban yang sama, memberikan kesetaraan, hak yang penuh kepada semua penduduk Madinah. Apapun latar belakang etnis dan sukunya, diberikan hak yang sama, sama di mata hukum dan dalam berbagai macam tingkatan kehidupan. Maka yang ketiga, dalam rangka kita menyambut, memperingati tahun baru Islam, mengikuti cara Nabi, yaitu melakukan hubungan sesama anak bangsa dari manapun sukunya, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun status sosialnya. Maka kita harus
membangun ukhuwah wataniyah, hidup saling menghormati, saling menghargai, termasuk apapun partai politiknya, semua saudara kita sebangsa dan satu negara. Tiga inilah manakala kita lakukan dalam rangka memperingati Islam, maka insya Allah dengan membangun hubungan yang bersifat ilahiyah, memakmurkan tempat-tempat ibadah. Yang kedua, membangun hubungan sama umat Islam, hidup saling memberikan bantuan sama yang lain. Yang ketiga, membangun ukhuwah wataniyah, hidup saling menghormati akan perbedaan, maka insya Allah Indonesia akan mampu dan bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, sekarang kita masuk tahun politik, penting untuk kita pahami bersama, kita adalah saudara sesama umat beragama, saudara sesama anak bangsa, maka tidak ada alasan apapun untuk hidup saling bermusuhan apapun perbedaannya. Mudah-mudahan kita memperingati menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah ini dengan mengikuti cara Nabi dalam rangka melakukan perubahan karena perbaikan, sehingga umat Islam menjadi umat yang wasatiyah, umat yang ideal, umat yang menjadikan contoh bagi umat-umat yang lain, hidup rukun, hidup damai, bahagia dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah